Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa dalam acara Renungan Malam hari ini dengan tema Menjadi Terang Kristus. Didasari dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Perkataan Tuhan Yesus, "Akulah terang dunia," menimbulkan pertentangan teologis di antara orang-orang Yahudi. Karena tatkala Tuhan mengatakan "Akulah terang dunia", Tuhan menyatakan identitasnya sebagai Allah. Sebetulnya, saudara sekalian, tatkala Tuhan mengatakan hal ini, ada latar belakangnya. Saat itu Tuhan sedang berbicara di bait Allah dan mengajar orang banyak. Kebetulan hari itu adalah hari raya orang Yahudi, hari raya Pondok Daun, di mana mereka membuat pondok-pondok dari daun. Dan juga di dalam bait Allah, dekat kotak persembahan, selalu dipasang 2 tiang api besar yang menyala selama 7 hari berturut-turut. 2 api besar tersebut berkaitan erat dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan mengingatkan bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Pada siang hari tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan, dan pada malam hari ada tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Ketika orang Israel merayakan hari raya Pondok Daun, maka mereka sedang mengingat kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Karena Allah selalu menjaga, memelihara mereka, Allah selalu mencukupkan kebutuhan mereka, baik berupa makanan mana, burung puyuh, demikian juga air. Saudara sekalian, tatkala mereka merayakan itu, mereka penuh dengan sukacita. Di saat itulah orang-orang menari-nari sambil membawa obor, dan orang-orang Lewi memainkan alat musik, menyanyi dan memuliakan Allah. Semua dilakukan mengingat betapa besar kasih Allah kepada mereka, betapa banyak pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke dalam tanah perjanjian. Memang mereka melakukan tradisi dengan baik, namun tidak demikian hidup keagamaan mereka yang sesungguhnya, hanya sebatas formalitas dan rutinitas. Tuhan Yesus melihat kesuraman, Tuhan melihat sisi kegelapan yang luar biasa dalam kehidupan spiritual mereka, khususnya juga para pemimpin-pemimpin agama yang penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, kepura-puraan, dan mereka juga melakukan tindak kejahatan atau hidup dalam kegelapan. Pada momen seperti itulah Tuhan menyatakan dirinya sebagai terang dunia yang sesungguhnya. Memang tidak mudah bagi orang-orang Yahudi untuk percaya bahwa Yesus adalah yang diutus Allah. Apalagi tatkala Tuhan mengatakan "Akulah terang dunia", langsung pikiran mereka mengingat akan peristiwa tatkala Musa bertanya kepada Allah dalam semak berapi, "Siapakah engkau yang mengutus aku?" Maka Allah mengatakan, "Aku adalah aku, ego emi." Tentu saudara sekalian, hal ini menyatakan bahwa menimbulkan perdebatan di antara mereka yang luar biasa. Tuhan tidak hanya menyingkapkan identitasnya terhadap orang banyak, tetapi Tuhan juga memberikan syarat bagi orang yang mau ikut Dia, yaitu harus tidak lagi hidup dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tatkala terang Kristus menerangi hidup seseorang, maka kegelapan akan sirna, akan lenyap, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-8. Memang dahulu kamu
adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Adalah suatu kemustahilan jikalau kita mengatakan terang Kristus ada dalam hidup kita, namun kita masih hidup dalam kegelapan. Kita masih hidup berkanjang dalam dosa. Nah, saudara sekalian, seseorang yang memiliki terang Kristus bukan hanya meninggalkan kegelapan, tetapi juga mampu menjadi pembawa terang Kristus kepada dunia ini. Yesus pernah berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus sekarang tidak ada dalam dunia. Dengan kata lain, tugas menjadi terang dunia telah sepenuhnya diserahkan kepada kita. Orang dunia tidak dapat menemukan terang dimanapun, kecuali di dalam diri orang-orang percaya, di dalam diri saudara dan saya. Tuhan menyerahkan tongkat estafetnya kepada kita selaku anak-anaknya untuk melanjutkan tugas menyinari dunia ini, supaya dunia dapat merasakan terang yang sesungguhnya lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat karakter kepribadian kita yang indah, lewat pernyataan kasih dan kebaikan. Mereka akan melihat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 dan 16 mengatakan, kamu adalah terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Biarlah Tuhan menolong kita agar kita sanggup menjadi terang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi terang Kristus. Bukan hanya kami meninggalkan kegelapan dosa, tetapi juga kami memiliki hidup yang baru dan kami mampu menjadi terang menerangi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan sebagai anggota keluarga, sehingga keluarga kami keluarga yang mencerminkan terang Kristus. Tatkala kami bekerja sebagai karyawan, sebagai pimpinan, atau sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan di tempat kami bekerja, mampukan kami menjadi terang Kristus. Tatkala Tuhan menempatkan anak-anak-Mu di pemerintahan, biarlah sungguh-sungguh anak-anak-Mu juga mampu menjadi terang Kristus dengan kehidupan yang bersih, kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, khusus kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Tuhan berkati dan mampukan anak-anak-Mu boleh menjadi berkat, bukan hanya bagi sesama karyawan, tetapi juga mampu menjadi berkat bagi nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami khusus juga berdoa untuk pemerintahan yang sedang mengadakan dan melaksanakan vaksinasi secara nasional ini. Kami mohon Tuhan berkati agar program vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan tolong biarlah masalah pandemi COVID-19 ini dapat ditekan dan kemudian berakhir di negeri ini. Berkati kami dalam istirahat malam ini, dan biarlah kami besok dapat bangun dengan tubuh yang segar untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.